tahukah kamu bahwa agama Islam adalah agama yang sangat mencintai kebersihan? Hal tersebut dapat kita lihat dalam sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah sabdanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, at-tahuru syatrul imani. At-tahuru syatrul imani. Artinya bersuci adalah separuh iman. Betapa pentingnya kebersihan itu sampai diibaratkan sebagai separuh atau sebagian dari iman oleh Rasulullah. Ya, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Umat Islam bahkan diwajibkan berada dalam kondisi yang bersih dan suci minimal 5 kali sehari. Jadi kita ini ya harus dalam kondisi yang bersih dan suci dari mulai subuh pagi bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kita ini dianjurkan dalam kondisi yang bersih dan suci. Tahu nggak buktinya apa? Buktinya setiap mau sholat kita harus berwudu. Ya, berwudu itu untuk mensucikan diri dari hadas kecil, hadas besar. Berarti mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, ini kita harus dalam keadaan yang bersih dan suci. Karena syarat sahnya sholat itu adalah suci, ya. Bangun tidur subuh kita disuruh berwudu kalau mau sholat subuh. Nah, duhur siang hari kita harus wudu lagi karena kita mau sholat duhur. Nah, habis itu sore kita disuruh berwudu lagi karena kita mau sholat apa? Sholat asar. Nah, terus menjelang malam waktu maghrib kita berwudu lagi karena mau sholat maghrib. Nah, masuk waktu malam ya, kita mau tidur, kita disuruh berwudu lagi karena kita mau sholat apa? Sholat isya. Berarti dalam sehari ini kita bersuci minimal berapa kali? 5 kali, ya. Berarti orang Islam itu identik dengan apa? Bersih, karena selalu menjaga kebersihan dan kesucian dirinya, gitu ya. Kenapa kok dibilang kebersihan itu sebagian dari iman? Ya, karena orang yang beriman, ya, orang yang beriman pasti dia selalu menjaga kebersihan. Buktinya apa? Buktinya minimal paling sedikit 5 kali sehari dia bersuci, berwudu. Kepedulian Islam terhadap kebersihan ini juga dapat kita lihat dari banyaknya syariat Islam yang tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan. Salah satu syariat tersebut adalah khitan. Nah, jadi bukti lain, tadi kan salah satu bukti bahwa Islam itu sangat menjaga kebersihan, yaitu dengan wudu, dengan disyariatkannya wudu. Nah, ada lagi syariat Islam yang lain yang menunjukkan bahwa agama Islam ini adalah agama yang suci, agama yang sangat peduli dengan kebersihan dan kesucian, yaitu apa? Khitan. Nah, apakah itu khitan? Dan apa hubungannya khitan dengan menjaga kebersihan? Nah, jawabannya akan kita dapatkan pada pembahasan di dalam bab ini. Kita lanjutkan dulu membacanya. Yang pertama, sejarah pensyariatan khitan.
Pada bagian ini kita akan membahas sejarah disyariatkannya khitan. Ya. Kapan sih mulainya diwajibkannya khitan itu? Kapan khitan mulai disyariatkan? Ya. Jadi khitan itu mulai disyariatkan. Disyariatkan itu maksudnya diwajibkan, ya, disuruh. Allah mulai menyuruh orang untuk berkhitan itu pada masa Nabi Ibrahim. Jadi pada masa Nabi Ibrahim itu mulai kita disuruh untuk berkhitan. Nah, kisah tentang khitan Nabi Ibrahim ini diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ikhtana Ibrahimu alaihi salam wa huwa ibnu samanina sanatan bil qadumi. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Sementara itu, di dalam Al-Quran terdapat perintah bagi umat Islam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Perintah tersebut tertuang dalam Quran surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Dengan demikian, melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap Allah, ya, serta bentuk pelestarian syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, khususnya laki-laki, kita tidak boleh takut dengan syariat khitan. Karena sebagai umat Islam, tujuan utama hidup kita di dunia adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, oke. Yang pertama tadi sejarahnya khitan. Kapan pertama kali khitan itu diwajibkan? Ketika zamannya Nabi Ibrahim. Ya, jadi khitan itu pertama kali diwajibkan di masa Nabi Ibrahim. Dan karena khitan ini adalah perintah dari Allah, maka sebagai orang Islam, ya, khususnya laki-laki, jadi harus dilaksanakan, karena tujuan kita di dunia ini adalah untuk taat dan tunduk kepada perintah Allah. Sekarang yang kedua, pengertian khitan. Nah, apa sih khitan itu? Secara bahasa, khitan berasal dari kata khotana yang berarti memotong. Ya, khitan itu berasal dari bahasa Arab khotana yang artinya memotong. Sedangkan secara istilah, khitan adalah membuka atau memotong kulit khuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran
dan suci dari najis. Dalam menghitan disunahkan memotong hingga pangkal khuluf sehingga tidak tersisa kulit yang menggantung agar tidak ada lagi kotoran yang berkumpul di bawahnya. Sekarang tujuan dan manfaat hitan. Pada penjelasan sebelumnya kita telah memahami bahwa salah satu tujuan utama hitan adalah sebagai sebuah bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah sebagai zat yang maha bijaksana. Dalam setiap perintahnya pasti ada banyak manfaat yang didapat oleh manusia. Manfaat apa saja yang bisa didapat dari hitan ini? Dilihat dari sisi kebersihan, ternyata hitan adalah sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Apa hubungannya hitan dengan kebersihan badan? Sebagaimana kita tahu, praktek hitan dilaksanakan dengan memotong khuluf yang menutupi kemaluan laki-laki. Setelah diteliti secara medis, ternyata ketika seorang laki-laki yang belum berhitan buang air kecil, air seninya akan tertinggal sedikit pada khulufnya dan sulit untuk dibersihkan. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu syarat sahnya sholat adalah suci badan, suci pakaian, dan tempatnya suci dari najis. Artinya, jika seorang laki-laki yang belum berhitan melaksanakan sholat, kemungkinan besar sholatnya tidak sah karena masih ada najis yang menempel. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memerintahkan laki-laki untuk berhitan. Dilihat dari tinjauan medis, hitan juga mempunyai banyak manfaat. Menurut para dokter, khuluf yang tidak dipotong akan menjadi sarang kuman. Jika dibiarkan terus-menerus, kuman-kuman tersebut dapat menimbulkan infeksi dan peradangan. Yang lebih menakutkan lagi, peradangan pada kemaluan dapat menyebabkan penyakit kanker. Dengan demikian, sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ragu untuk melaksanakan hitan, utamanya untuk menaati perintah Allah serta untuk menjaga kesehatan badan. Nah, untuk perempuan, praktek hitan dilaksanakan dengan memotong sedikit daging yang berada di atas faraj. Bentuknya seperti jengger ayam jantan. Yang wajib dipotong adalah kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya, tanpa menghilangkan semuanya. Berbeda dengan laki-laki, tujuan hitan perempuan adalah untuk menjaga kemuliaan. Jadi yang diwajibkan untuk berhitan itu laki-laki, ya. Hukum pelaksanaan hitan. Hukum hitan bagi laki-laki adalah wajib. Nah, jadi yang wajib berhitan itu adalah laki-laki, ya. Hukum hitan bagi laki-laki adalah wajib. Sementara itu, hitan bagi perempuan masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa hitan perempuan itu wajib, dan sebagian lagi berpendapat bahwa hitan perempuan hukumnya sunnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Al-fitratu khamsun, al-hitanu wal istihdadu wa natful ibti wa qassus syaribi wa taqlimul adfari." Artinya, fitrah itu ada 5. 1. Hitan. 2. Mencukur bulu kemaluan. 3. Mencabut bulu ketiak. 4. Memotong kumis. 5. Memotong kuku. Ya, jadi ini 5 hal ini yang harus kita lakukan untuk menjaga kebersihan. Yang pertama, hitan. Yang kedua, mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Yang 4, memotong kumis. Dan yang kelima, memotong kuku. Nih ya. Sekarang kita lanjutkan.
yaitu usia pelaksanaan khitan. Nah, pada umur berapa biasanya orang itu dikhitan? Sebagaimana sudah dibahas di awal bahwa khitan itu sangat berpengaruh dalam keabsahan sholat. Maka khitan wajib dilakukan ketika seorang laki-laki sudah mulai diwajibkan untuk sholat. Ya, jadi khitan itu wajib ketika seorang anak laki-laki itu mulai diwajibkan untuk sholat. Kapan wajib sholat itu? Kapan diwajibkannya sholat? Yaitu saat memasuki usia balik. Nah, apalagi itu balik? Balik, tahu nggak apa itu balik? Balik itu artinya dewasa. Balik itu artinya dewasa. Tandanya apa kalau sudah balik? Bagi perempuan, balik itu ditandai dengan keluarnya darah haid. Ya, jadi nanti kalau sudah kelas 5 atau kelas 6 SD, nah biasanya anak perempuan itu mengalami apa? Haid atau menstruasi, datang bulan. Tahu nggak maksudnya apa? Tahu? Tiap bulan Umi pasti ada waktu nggak sholat, ya kan? Kalau ditanya kenapa Umi nggak sholat, Umi lagi haid. Oh iya, berarti itu tanda bahwa seseorang sudah balik. Ya, nanti Nazira juga seperti itu. Kalau sudah kelas 5 atau kelas 6 SD biasanya anak perempuan itu sudah keluar haid, berarti tandanya sudah balik. Ya. Nah, bagi laki-laki juga seperti itu. Ya, bagi laki-laki juga ada baliknya juga, tapi laki-laki tidak haid, ya. Karena laki-laki apa? Tidak bisa melahirkan, ya. Tandanya balik laki-laki apa? Kalau dia bermimpi. Ya, kalau dia mengalami ihtilam namanya. Ada mimpi. Nah, mimpinya nanti mengeluarkan air seperti ngompol. Nah, kalau laki-laki biasanya sama juga antara kelas 5 atau kelas 6 SD. Kalau laki-laki sudah mengalami mimpi seperti itu kemudian mengeluarkan air, nah itu berarti dia tandanya sudah balik. Berarti dia wajib khitan. Ya, berarti kapan diwajibkannya khitan? Kapan biasanya umur berapa anak laki-laki itu dikhitan? Ketika dia sudah balik, ya, antara kelas 5 atau kelas 6 SD. Nah, itu ya. Nah, secara syariat itu tidak ada ketentuan. Jadi tidak diwajibkan umur berapa sampai umur berapa gitu, nggak ada. Tapi biasanya anak laki-laki itu dikhitan ketika usia SD. Gitu ya. Ketika usia SD. Nah, sekarang waktu mustahab atau waktu yang dianjurkan. Waktu yang dianjurkan untuk berkhitan itu yaitu sebelum waktu balik. Jadi sebelum mimpi tadi ya, sebelum ihtilam, sebelum anak laki-laki balik itu sebaiknya sudah dikhitan. Supaya apa? Supaya nanti ketika balik, ketika dia sudah wajib sholat, maka dia sudah suci, sudah bersih, ya, gitu ya. Nah, terus beberapa ulama berpendapat bahwa khitan sunnah dilaksanakan pada saat usia 7 tahun. Namun ulama lain berpendapat bahwa usia berapapun untuk melaksanakan khitan adalah baik. Kemudian wajib. Waktu wajib. Kapan waktu wajibnya anak itu dikhitan? Pada saat anak balik. Karena pada saat balik itulah seorang anak mulai diwajibkan untuk sholat.
Oleh karena itu, dia harus memenuhi semua syarat-syarat sholat seperti suci badannya, suci pakaiannya, dan tempatnya juga harus suci dari najis. Nah, karena salah satu syarat diterimanya sholat itu adalah suci semuanya, ya, badannya harus suci, pakaiannya juga harus suci, terus tempat kita sholat itu juga harus suci. Maka sebaiknya anak laki-laki dihitan ketika dia balik. Sudah wajib hitan kalau dia balik, gitu ya. Nah, salah satu cara agar badan seorang anak laki-laki tadi itu suci adalah dengan berhitan. Kita lanjut lagi ya. Sekarang hikmah atau manfaat atau tujuan. Kenapa Allah itu menyuruh untuk berhitan? Kira-kira apa hikmahnya? Allah selalu mempunyai tujuan dalam mensyariatkan suatu hal. Begitu juga dengan pensyariatan hitan. Terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari pensyariatan hitan, yaitu 1. Sebagai bukti ketaatan terhadap Allah. Jadi karena kita ini adalah hamba Allah, ya, karena kita ini adalah makhluk ciptaan Allah, jadi kita harus taat kepada Allah, ya. Nah, kalau Allah menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, berarti kita harus melakukannya. Kalau Allah nyuruh kita sholat, berarti kita harus sholat, ya. Kalau Allah nyuruh kita puasa, berarti kita juga harus berpuasa. Karena apa? Karena kita ini, siapa yang menciptakan? Allah. Yang ngasih rezeki kita siapa? Allah. Yang memberi kita oksigen untuk bernafas siapa? Allah. Berarti kalau Allah nyuruh kita sesuatu, berarti kita harus melakukannya, ya. Nah, begitu juga dengan hitan. Allah menyuruh anak laki-laki untuk berhitan. Berarti harus dikerjakan. Karena itu merupakan bukti bahwa kita taat terhadap Allah, ya. Kemudian yang kedua, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim, ya. Jadi kalau kita ini mengaku bahwa kita ini umatnya Nabi Muhammad, ya, berarti kita harus taat juga kepada Nabi Muhammad, ya. Kalau kita ini ngaku sebagai anak cucunya Nabi Ibrahim, ya, berarti kita juga harus ikut mencontoh Nabi Ibrahim, itu ya. Kemudian yang ketiga, menjaga kebersihan dan kesucian badan, ya. Selain untuk membuktikan bahwa kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, hitan itu juga untuk menjaga kesucian badan, menjaga kebersihan, ya. Karena dengan berhitan bisa membersihkan najis-najis yang kemungkinan masih menempel tadi, gitu ya. Kemudian yang keempat, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, ini sudah banyak penelitiannya kalau hitan itu bisa mencegah berbagai macam penyakit. Kemudian yang kelima, menjadi ciri muslim yang baik. Nah, kalau kita mengaku sebagai orang Islam, berarti kita harus taat kepada perintah Allah dan Rasulullah, ya. Kita harus taat kepada apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulullah. Itu adalah tanda bahwa kita adalah seorang
muslim yang baik. Oke, sekarang kita baca kesimpulan. Khitan adalah membuka atau memotong kulit kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, sementara khitan bagi perempuan adalah kemuliaan. Ya, yang wajib siapa? Yang wajib untuk dikhitan adalah laki-laki, sedangkan perempuan tidak. Ya. Kemudian nomor 3, umur atau usia pelaksanaan khitan terbagi menjadi 2. Ada waktu yang sunnah, ada waktu wajib. Ya, waktu sunnahnya itu dilaksanakan sebelum anak laki-laki balik. Ya, jadi sebelum balik sebaiknya sudah khitan. Nah, kemudian waktu wajibnya harus sudah khitan ketika apa? Ketika masuk balik, ketika sudah mengalami mimpi. Ya, kalau anak laki-laki sudah bermimpi basah, maka dia wajib untuk dikhitan. Kemudian yang nomor 4, hikmah khitan antara lain sebagai bukti ketaatan kita terhadap Allah. Yang kedua, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjaga kebersihan dan kesucian badan serta mencegah timbulnya berbagai macam penyakit.